Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di Indonesia ini walan syukur. Karena apa? Karena ibadah kita juga bebas. Amalan apa saja juga bebas. Jariyahnya sak karep-karepe, sing wakai ora apa-apa. Sedekahe ya ndak masalah, sepuas-puasnya. Membuat masjid di mana-mana bebas semua. Sangat bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan Indonesia ini dijadikan oleh Allah, yaitu Indonesia yang aman, tentram, dan barokah, supaya anak cucu kita nanti juga menemui yaitu negara yang aman, tentram, ibadahnya lancar ini. Dan juga bersyukur kepada para pimpinan, yaitu terutama Bapak Presiden. Saat ini adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang dia menyatakan, menggembor-gemborkan, saya ini cinta kepada rakyat, saya ini sayang kepada rakyat, saya akan membela rakyat. Ini sangat jitu, sangat luar biasa. Karena pimpinan adalah peduli dengan rakyat. Maka kita sangat bersyukur punya presiden, yaitu beliau Bapak Prabowo Subianto. Karena apa, Bapak-bapak dan saudara sekalian, utamanya adalah di masjid, di yayasan ini, karena beliaunya sangat paham, ngerti tujuan hidup, ngerti maknanya hidup. Setelah hidup kemana? Mati. Setelah mati, mati hanya sebentar, setelah itu hidup lagi. Hanya yang penting jasad kita, tapi roh kita tetap hidup. Inilah Pak Prabowo yang dimiliki. Dengan menjalankan, belum tentu kita juga menjalankan yang dipraktikkan oleh Pak Prabowo mulai hadis, yaitu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapa yang ada di bumi, sayangilah masyarakat, sayangilah manusia yang ada di bumi. Niscaya kamu akan disayangi oleh siapa saja yang ada di langit. Inilah yang dipakai Pak Prabowo Subianto, salah seperti itu. Ini. Jadi kalau orang itu sayang terhadap masyarakatnya, sayang terhadap rakyatnya, beliau mengharapkan di langit, dia yakin bahwa apa-apa yang ada di langit semua menyayangi, termasuk Allah Subhanahu wa taala yang di arsana. Nah inilah. Terus dia juga beliau berpedoman, kalau dia sayang kepada masyarakat, sayang kepada rakyat, karena dia harus sayang, karena tidak sayang diancam oleh Allah dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, layar hamullahu man layar hamunas. Tidak disayangi oleh Allah bagi orang yang tidak sayang kepada manusia. Jadi nek manusia, nek manusia ini mboten sayang pada manusia ini, Allah gak nyayangi terhadap manusia. Mungkin para pimpinan takut dengan itu, yang takut. Dan ini lucu lagi, kemarin saya ketika ceramah ada yang tanya, bagaimana Pak Yai masalah yaitu kaplingan laut yang ada di Jakarta. Nah, kaplingan laut itu memang kan
sebetulnya kan sudah diatur oleh negara. Nah, yang salah nanti itu yang ngapling itu perorangan, bukan negara. Kalau negara yang menjual, yang mengapling, yang mengelola, setuju. Karena dasar dari Undang-Undang 45 pasal 33 ayat 3 insya Allah menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Sangat dipahami, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Ini. Jadi kalau ke laut itu dibutuhkan negara untuk rakyatnya, silakan, tidak ada masalah. Karena apa? Karena berdasarkan pasal ini, air, laut, udara itu adalah dan kekayaan alam terkandung di dalamnya atau di udara tersebut, itu termasuk adalah kekuasaan negara. Tapi harus diusahakan digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Tidak boleh tidak digunakan kemakmuran rakyatnya. Nah, kalau memang dalam hal tersebut hanya pribadi-pribadi, karena Pak Prabowo sayang, cinta bersama rakyat, maka usutlah Bapak Prabowo itu supaya apa? Supaya tidak menjadi fitnah dari masyarakat kecil menjadi suudon kepada pemerintah. Kasihan rakyat kecil kalau selalu suudon, ghibah dan lain-lain. Dosanya di situ. Kalau tidak itu diusut sejelasnya bagaimana mestinya kaplingan laut itu. Kalau itu dibiarkan, ya akhirnya merajalela. Bisa-bisa nanti langit dikapling juga, itu loh. Mohon untuk pemerintah kebijaksanaan, usutlah setuntas-tuntasnya. Ini permintaan saya. Karena kasihan pada masyarakat. Ini juga ada berita masalah BBM luar biasa, itu pun jangan terlalu ditanggapi karena ini adalah simpang siur. Maka kami mohon kepada para jamaah yang ada di sini atau yang di mana saja, ikutilah alur. Bener enggak BBM dioplos, dikelola? Kalau kita melihat orang-orang yang ditahan, ya bener ya. Tapi kami mohon kepada pemerintah supaya masyarakat makmur, baldatun thayyibatun rabbun ghafur, gemah ripah lo jinawi, maka semua pelanggaran-pelanggaran ini supaya diselesaikan, diurus, yaitu supaya tahu mana yang salah dan mana yang benar. Saya ini di sini bukan yang lain, karena saya ini sebagai orang tua, sesepuh, apalagi termasuk ketua yayasan Jagat Bumi Kenali Sodo dan juga sesepuh Masjid Jamus Kalimo Sodo, bisa memberikan nasihat kepada siapa saja. Karena saya berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Qulil haqqa wanaka walau kana muran baliguani walau ayah. Sampaikan barang hak meskipun rasanya pahit, dan sampaikan meskipun satu ayat dariku. Ini kewajiban saya. Mohon maaf kalau jawaban saya yang kita ceramah ada yang mengatakan bagaimana Pak Yai ini masalah kabelingan di laut. Yaitu nanti tunggu aja, karena ini sudah ditangani oleh pemerintah. Mudah-mudahan Allah paling barokah, Allah paling pertolongan. Yang penting kita semua sebagai umat Islam, marilah kita berdoa supaya Indonesia ini tetap yaitu jaya, tetap barokah. Karena bagaimanapun kita tidak bisa mencampuri urusan Indonesia karena sudah dikapling-kapling, artinya ada Jaksa Agung, ada Mahkamah Agung, ada polisi, ada TNI, dan ada presiden, ada para menteri dan lain-lain. Kita cukup berdoa supaya mereka-mereka itu menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang amanat,
orang-orang yang jujur. Itu doa saya. Dan kita tidak terlalu mengurusi itu, yang penting tingkatkan ibadah kita demi yaitu surga kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.